Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada ilaina barakatihi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Kita mulai membaca kitab ini. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wassalatu, dan limpahan rahmat Allah, wassalamu, serta salam kesejahteraannya, ala sayyidina, atas junjunan kita semua, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad SAW, sayyidil mursalina, ya, penghulu semua rasul yang diutus. Wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, washabihi, serta para sahabatnya, ajma'ina, semuanya, wattabi'ina, dan para pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti, lahum, kepada mereka, bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari agama, yakni hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelah itu, kita pakai bahasa Indonesia aja. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fahadza, maka ini mukhtasarun, ringkasan, fi usulid dini, di dalam menjelaskan pokok-pokoknya agama, wa jumlatun, dan sejumlah, min furu'ihi, dari cabang-cabangnya agama, ala madhabil imam Syafi'i, ya, di atas mazhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sama itu, aku telah memberikan nama atau menamai mukhtasar ini Ar-Riyadul Badi'ata. Ya, Riyadul Badi'ah artinya taman-taman yang indah. Fi usulid dini, di dalam pembahasan pokok-pokoknya agama, wa ba'di, dan sebagian furu'is syariati, cabang-cabangnya syariat. Rojian, dengan berharap, minallahi, dari Allah, ayyan fa'a, bahwasanya Allah memanfaatkan bihi, dengan mukhtasar ini, thalabatal ilmi, kepada para penuntut ilmu. Ya, memberikan manfaat dengan mukhtasar ini, thalabatal ilmi, kepada para penuntut ilmu atau para pelajar, bisalah. La siyama, terutama al-mubtadi'ina, para pemula, ya, para pemula, wa ayyuwajjiha, dan bahwasanya Allah akan menghadapkan ilaihi, kepada mukhtasar ini, rogbatar rogibina, ya, kemauan para penggemar ilmu, para pencinta ilmu. I'lam, hendaklah tahu kamu,
I'lam hendaklah tahu kamu anahu sesungguhnya yajibu wajib ala kulli syaksin atas setiap orang minal mukallafina daripada mereka yang balik dan berakal. Daripada mereka yang balik dan berakal, walaupun adanya rokikon sebagai hamba sahaya. Sebagai hamba sahaya apa? Nah ini paknya dari yajibu tadi. Apa yang wajib itu? Ayya'rifa. Bahwa dia mengetahui ayya'rifa bahwa dianya itu si syaksin minal mukallafin ke sana. Mengetahui arkanal islami, rukun-rukun Islam, wal imani dan rukun-rukun iman. Arkanul islami, maka adapun rukun-rukun Islam khamsatun ada 5. Antasyhada, yaitu kamu bersaksi. Antasyhada yaitu kamu bersaksi, ya, meyakini sepenuh hati an la ilaha, ya, akan sesungguhnya tiada Tuhan illallahu kecuali Allah atau selain Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Rasulullahi adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata dan kamu mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana dan berpuasa Ramadan. Wa tahujjal dan beribadah haji ke Baitullah. Ini stata'ta, apabila kamu mampu ilaihi ke Baitullah sabilan di jalannya. Apabila kamu mampu ilaihi ke Baitullah sabilan di jalannya. Wa arkanul imani dan adapun rukun-rukunnya iman sittatun ada 6. Sittatun 6. Antu'mina yaitu kamu beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada para malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan para rasulnya, para utusannya Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir atau hari kiamat. Wabil qadari serta dengan adanya qadar. Qada dan qadar. Ya. Ketentuan, kepastian, ya. Qada qadar itu ketentuan, kepastian, ketetapan, ya. Serta keputusan Allah. Apa tadi qada qadar itu? Ya. Khairihi yang baiknya, wa syarrihi dan yang buruknya. Khairihi yang baiknya, wa syarrihi dan yang buruknya. Wa yajibu dan wajib alaihi atas si mukallaf, ya.
atas setiap orang yang balik dan berakal, aidon lagi, ya. Aidon itu artinya bisa lagi, bisa juga apa? Ayyarifa, bahwa dia mengetahui aqaidal imani. Ya, aqaidnya iman. Wahya dan aqaidul iman itu adalah as-sifatul wajibatu, sifat-sifat yang wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Wal mustahilatu, dan sifat-sifat yang mustahil alaihi, atas Allah ta'ala. Wal jaizatu, dan yang jaiz, yang wenang pihakkihi, di dalam haknya Allah ta'ala. Wasifatul wajibatu, dan sifat-sifat yang wajib adanya lirrusuli, bagi para rasul alaihimus salatu wassalamu. Wal mustahilatu, dan sifat-sifat yang mustahil alaihim, atas mereka. Wal jaizatu, dan yang jaiz, yang wenang, ya, yang tidak wajib, tidak mustahil. Jaizah itu fi hakihim, di dalam haknya mereka para rasul. Fayajibu, maka wajib, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Apa al-wujudu? Sifat wujud, artinya Allah ada. Wal kidamu, dan sifat kidam, artinya Allah terdahulu. Wal baqau, dan sifat baqau, artinya Allah kekal abadi. Wa mukhalafatu ta'ala, dan menyelisihinya Allah ta'ala li jami'i khalqihi, kepada semua makhluk ciptaannya. Wa qiyamu ta'ala, dan berdiri sendirinya Allah ta'ala binafsihi, dengan zatnya. Wa ma'nahu, dan artinya qiyamu ta'ala binafsihi, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yabtakiru, tidak membutuhkan, ila dzatin, kepada zat, yakumu, yang berdiri Allah biha, dengan zat itu. Wala, dan tidak membutuhkan ila mujidin, kepada yang mengadakannya, yujiduhu, yang mengadakan Allah. Bahkan huwa ta'ala, dialah Allah ta'ala, al-mujidu, yang mengadakan, lil asya'i, segala sesuatu, kulliha, semuanya. Jadi Allah tidak butuh yang mengadakan, justru Allah yang mengadakan semua yang ada, gitu kan? Wajibu, dan wajib lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala, apa al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyat, artinya Allah esa atau tunggal. Wa ma'naha, dan artinya wahdaniyat itu adalah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la saniya, tidak ada duanya, lahu, bagi Allah ta'ala. Tidak ada duanya bagi Allah ta'ala, pidatihi, dalam zatnya, wala fi sifatihi, dan sifatnya, wala fi af'alihi, dan segala perbuatannya. Ya, segala perbuatan Allah itu tidak ada duanya, tidak ada yang mampu mengikutinya atau menyerupainya, menirunya. Nah, sifatnya sama, zatnya apalagi. Fahadihi, maka ini adalah situ sifatin, 6 sifat. Fahadihi, maka ini adalah situ sifatin, 6 sifat. Al-ula, sifat yang pertama, minha, dari yang 6, yaitu wujud. Sifat yang pertama al-ula, minha, daripada yang 6 itu, yaitu wujud, itu sama disebut sifatan nafsiyatan. Ya, itu sama disebut sifatan nafsiyatan, sifat nafsiyah. Wahya, dan sifat nafsiyah itu al-wujudu, sifat wujud. Jadi hanya satu-satunya sifat Allah yang melekat pada dirinya, yaitu wujud hakiki, wujud sebenarnya, wujud yang tidak dimiliki selainnya, maka disebut sifat nafsiyah. Wal khamsatu, dan sifat yang 5-nya,
Wal khamsatu dan sifat yang limanya allati ba'daha yang setelah wujud, allati ba'da yang setelah sifat wujud, yuqalu disebut laha bagi yang limanya itu, yuqalu disebut laha bagi yang limanya itu sifatin salbiyatin. Salbiyatan, sifatin salbiyatan. Sifat salbiyah. Sifatin salbiyatan, sifat salbiyah. Ya. Nah, jadi kidam, bako, mukhalafat hawali, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Nah, yang 5 itu disebut sifat salbiyah. Arti salbiyah itu adalah mencabut. Salbiyah itu artinya apa? Nah, kenapa dinamai sifat salbiyah yang artinya apa? Mencabut, karena sifat yang 5 itu kidam mencabut sebaliknya gitu. Kidam kan Allah terdahulu. Nah, berarti adanya yang mendahului Allah itu dicabut. Maka menjadilah tidak mungkin Allah itu ada yang mendahului. Karena Allah kidam. Bako. Bako itu artinya apa? Allah kekal abadi. Nah, maka sifat itu mencabut adanya fana, adanya rusak atau hancur atau akhir dari wujudnya Allah. Mustahil Allah itu rusak, mustahil Allah itu hancur, mustahil Allah itu berakhir wujudnya. Nah, itu artinya bako. Mukhalafatil hawadisi. Ya. Allah menyelisihi atau berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Itu mencabut adanya sisi kesamaan Allah dengan makhluknya. Sedikit pun adanya sisi kesamaan Allah dengan makhluknya itu dicabut. Nah, itu dicabutnya dengan sifat mukhalafatul hawadisi. Maka disebut sifat salbiyah. Nah, makanya jangan pernah kita itu berani ngomong kalau Allah punya wajah. Ya, sekalipun ayatnya dalam Al-Quran memang ada Allah punya tangan, sekalipun ayatnya memang ada Allah punya kaki, sampai ada itu ya Allah ya Rabbi. Itu kuliah jauh-jauh sampai ke Saudi ngapain ya? Sampai berani mentafsirkan bahwa ayat kursi itu kan ayat pijakan kaki. Jadi makanya ada ayat kursi itu Allah membutuhkan pijakan kaki seolah-olah. Itu pijakan kaki Allah. Maka Allah itu punya kaki. Itu kan semua udah sangat jauh itu. Pemahaman yang aduh ya Allah. Itu sangat jauh. Jadi walaupun ada ayat-ayat yang menisbatkan anggota tubuh kepada Allah, kita jangan sembarangan mengartikannya. Nah, itulah fungsinya kita mengaji tauhid yang benar. Maka pemahaman-pemahaman seperti tadi dicabut dengan sifat salbiyah ini, mukhalafatul hawadisi. Tidak mungkin sedikit pun ada sisi samanya atau sisi miripnya Allah dengan makhluk, tidak mungkin. Ya. Sehingga masih ingat bahasan dulu, kalau ada nas Quran atau hadis ya yang bahasanya itu mutasyabihat, samar, tidak jelas. Ya. Apalagi sampai mengarah kepada tajsim, ya, menjisimkan Allah. Nah, itu kita sikapnya mau mengikuti salaf atau kholaf. Mengikuti salaf, takwil ijmali, disebut tafwid. Awas, tafwid itu bukan mengisbat. Ya. Yadullah pokaidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Udah kita serahkan, wallahu alam. Allah yang tahu maksudnya apa, karena itu firman Allah. Itu kita menyerahkan artinya atau maksud daripada ayat tersebut, ya, daripada lafaz yang ada dalam ayat tersebut, bukan mengisbat, menetapkan bahwa Allah punya tangan, bukan. Awas, beda. Ini salahnya kalau orang-orang seperti tadi itu mengisbatkan, menetapkan.
Kalau kita menyerahkan. Paham? Atau mengikuti kholaf. Kalau kholaf itu takwil tafsili. Jadi membelokkannya secara terperinci ke arah yang sesuai. Yang layak. Yadullah ay kudratullah. Tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah. Wajhu rabbika, wajah Tuhanmu ay dzatu rabbika. Wajah maksudnya adalah zat gitu. Paham? Nah, itu takwil tafsili. Silakan, yang penting jangan salah. Nah, salahnya itu adalah menetapkan ada kemiripan Allah dengan makhluk. Wah, itu salah sekali. Maka dicabut dengan sifat mukhalafatul hawadits ini. Sehingga disebut sifat salbiyah. Yang kelima, yang terakhir, sifat salbiyah itu adalah al-qiyamu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Maka adanya paham bahwa adanya Allah itu ada yang mengadakan, Allah butuh zat, Allah butuh tempat, Allah butuh kepada selainnya. Nah, itu dicabut oleh sifat qiyamuhu binafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, tidak mungkin akan mati, dan berdiri sendiri. Adanya bukan karena yang mengadakan. Bahkan Allah lah yang mengadakan semua yang ada. Paham ya? Nah, nanti yang berikutnya ada sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Apa saja sifat ma'ani, apa saja sifat ma'nawiyah. Wallahu a'lam. Sabtu depan. Sekarang baru 2. Sifat nafsiyah dan salbiyah. Jangan sampai lupa saya tanya. Apa sifat nafsiyah? Apa sifat salbiyah? Awas, hafalkan. Sifat nafsiyah 1, wujud. Sifat salbiyah 5. Kidam, bakom, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Oh iya, wahdaniyat yang tadi itu, yang kelima itu wahdaniyat. Bukan qiyamu binafsi, wahdaniyat. Nah, ini hampir salah. Wahdaniyat itu Allah itu artinya tunggal. Tunggal zat sifat af'alnya. Maka sifat wahdaniyat ini mencabut paham atau anggapan bahwa Allah ada duanya. Ada Tuhan selain Allah. Nah, itu dicabut. Ada zat seperti Allah, ada sifat seperti Allah, ada af'al seperti Allah, itu dicabut semua oleh sifat wahdaniyatnya. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu bahwasanya Allah itu tunggal. Esa, zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Nah, wallahu a'lam bishawab.